Selamat pagi kepada Bapak Insinyur Agunawan Eskom, MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, serta rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nursyad dengan NIM 2024230036, mahasiswa program studi Sistem dan Teknologi Informasi di Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan draft rencana tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Prioritas Layanan Pasien IGD menggunakan metode SAW pada Rumah Sakit Dr. Tajudin Chalid. Presentasi ini dirangkum langsung berdasarkan pemuktahiran proposal penelitian terbaru saya. Mari kita masuk ke bagian latar belakang mengapa penelitian ini sangat krusial untuk dilakukan. Instalasi gawat darurat atau IGD merupakan pintu utama penyelamatan jiwa di rumah sakit yang beroperasi 24 jam penuh. Rumah sakit Dr. Tajudin Chalid sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama seringkali menghadapi tantangan berupa tingginya volume kunjungan pasien di IGD. Akar permasalahan yang ditemukan saat ini adalah proses triage atau penentuan prioritas pasien masih bersifat subjektif dan berbasis intuisi manual dari petugas. Hal ini menimbulkan risiko terjadinya human error atau keterlambatan penanganan pada pasien yang kondisinya benar-benar kritis. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mentransformasikan parameter klinis subjektif menjadi data kuantitatif yang objektif. Solusi yang saya tawarkan adalah membangun sistem pendukung keputusan yang dapat memberikan rekomendasi prioritas layanan secara konsisten, cepat, dan terukur. Sebagai pendekatan pemecahan masalah, saya menggunakan metode Simple Adaptive Weighting atau SAW. Metode ini dipilih karena kemampuannya melakukan penelitian multi kriteria secara transparan dan efisien secara komputasi, sehingga sangat ideal untuk lingkungan klinis yang membutuhkan hasil instan. Sistem ini nantinya akan mengolah 5 kriteria medis utama pasien secara real time, atau yaitu tingkat kesadaran, tekanan darah, frekuensi pernapasan, saturasi oksigen, dan suhu tubuh. Parameter-parameter ini akan melewati proses normalisasi matriks keputusan untuk menghasilkan nilai preferensi peringkat pasien. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada integrasi metode SAW yang dikonfigurasi dan dikalibrasi secara spesifik berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP lokal serta hasil diskusi langsung bersama tenaga medis ahli di rumah sakit Dr. Tajudin Chalid. Jadi sistem ini tidak bersifat umum melainkan sangat kontekstual dengan kebutuhan rumah sakit tersebut. Untuk metode pengembangan perangkat lunaknya, saya menerapkan model waterfall yang terstruktur, meliputi 5 tahapan utama. Tahapan pertama yaitu analisis kebutuhan, mengumpulkan data klinis dan menentukan bobot kriteria lewat wawancara di IGD. Kemudian tahapan kedua yaitu perencanaan sistem, mendesain arsitektur, flowchart, IR di basis data, serta antarmuka UI UX. Kemudian tahapan ketiga, implementasi, melakukan coding sistem berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data MySQL. Kemudian tahapan keempat, pengujian melakukan black box testis serta uji akurasi klinis dengan membandingkan hasil sistem terhadap keputusan dokter spesialis IGD. Target indikator keberhasilan akurasinya adalah sebesar lebih dari atau sama dengan 90%. Kemudian tahapan kelima yaitu penerapan dan pemeliharaan, instalasi prototipe di unit IGD untuk diuji di lingkungan simulasi. Kemudian penelitian ini menargetkan 3 luaran utama. Pertama, luaran produk berupa prototipe aplikasi SPK Triage berbasis web yang responsif dengan waktu pemrosesan data kurang dari 5 detik. Kedua, luaran ilmiah berupa artikel ilmiah hasil penelitian yang ditargetkan untuk diterbitkan pada Jurnal Nasional Terakreditasi (SINTA) di bidang sistem informasi atau manajemen kesehatan. Kemudian
Keahlian serta ketiga yaitu luaran dokumentasi teknis berupa dokumen arsitektur sistem IRD dan laporan hasil validasi klinis bersama pakar medis. Implementasi sistem ini diharapkan mampu meminimalisir subjektivitas penilaian medis, mengoptimalkan respons tim layanan IGD, dan pada akhirnya membantu penyelamatan lebih banyak nyawa pasien. Demikian pemaparan proposal penelitian tugas akhir saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatian dan arahan dari Bapak Insinyur Agunawan serta rekan-rekan sekalian. Selamat pagi.